pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode kali ini dari pembicaraan minggu-minggu lalu lebih banyak ke bidang-bidang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka ada satu peristiwa yang harus saya angkat karena ini merupakan kesatuan bagaimanapun pertumbuhan ekonomi yang tidak didukung oleh kehidupan politik yang lebih solid, maka ada sedikit kesulitan-kesulitan atau tidak begitu smooth atau lancar sehingga bisa membuahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Tema yang saya ambil, saya beri judul, agak memprovokasi sedikit saya. Jadi partai politik bisa dikalahkan. Subjudulnya ini dalam kasus keanggotaan KPU dan Bawaslu. Yang baru-baru ini keputusan MK secara garis besar mengatakan keanggotaan KPU dan Bawaslu itu dilarang dari orang-orang partai, kurang lebih begitu. Saya mau sapa dulu para panelis yang saya undang. Tentunya ini kelas berat juga. Sekarang hampir episode saya ini kelas berat, mesti ada kelas beratnya gitu loh. Jadi hari ini kelas beratnya adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat datang Mas Mahfud. Terima kasih, Mas Sugeng. Baru dari Waru. Ya. Baru ke kampung halaman nih. Kampung halaman. Ketua Mahkamah Konstitusi kita. Yang berikutnya teman saya ini, Hadar Gumai. Selamat datang Mas Hadar. Terima kasih, Mas Sugeng. Yang nggak capek-capek ngurusin soal pemilu. Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform, terkenal dengan nama Cetro. Yang berikutnya anak muda yang saya bangga melihat gerak langkah dia ini, Ray Rangkuti. Selamat datang Ray. Selamat datang. Ini studio saya yang baru Ray. Koordinator Lingkar Madani Indonesia. Jadi Bapak sekalian, saya mau memberikan enlightening sedikit ya. Ini di tengah-tengah kegaduhan politik ini, kalau Anda membaca pertumbuhan ekonomi yang orang semua bilang itu tidak ada pilotnya, kayak negara jalan sendiri, meskipun saya tidak setuju dengan itu, nggak mungkin jalan sendiri, itu nggak mungkin ada, tapi mungkin membikinnya tidak lebih memiliki political will. Kita sebentar lagi sesudah kita masuk ke anggota G20 itu, kita keanggotaannya itu nomor 16. Itu kalau mengambil judul film The Lord of the Rings gitu ya. G20 itu saya namakan The Lords of the Twenties. Jadi itu negara-negara adidaya. Indonesia tiba-tiba PDB-nya itu mungkin dalam 2 tahun ini bisa mendekati $3 triliun. Jadi PDB kita akan menjadi $1 triliun. India baru 1,7, Cina 6, jadi Malaysia sekarang masih jauh dari kita gitu. Dan kita dibanding India penduduk kita lebih kecil, jadi PDB per kapita kita menjadi relatif lebih bagus. Ditambah pertumbuhan milik kita yang besar itu, kalau ada political will, itu kita harus mampu membuat ikon baru. Kita menjadi negara adikuasa 2045. Nah, masuk saya ke sini nih sekarang. Berpolitik ini Pak Mahfud itu mengajari kita. MK ini, Mahkamah Konstitusi ini mengajari kita bernegara itu atau berpolitik itu sebenarnya bernegara, sedang bernegara. Kita pun berempat ini sedang melakukan elemen bernegara. Bernegara itu apa? Berkonstitusi, nggak ada pilihan lain. Nah, saya terjemahkan berikutnya. Berkonstitusi itu apa? Terjemahan teknisnya, beranggaran belanja, beranggaran pendapatan, sehingga itu kemana larinya pajak kita itu menuju ke sejahtera rakyat, cerdas rakyat, kan kurang lebih begitu.
Demokrasi pada intinya adalah alat suatu sistem pemerintahan yang dibentuk atas kehendak rakyat terbanyak. Rakyat yang memilih, rakyat pula yang mengganti. Nah, dalam sistem kepartean kita ini, saya melihat kasus keanggotaan KPU dan Bawaslu yang sudah tanda petik dimenangkan oleh MK itu satu langkah baru, langkah awal yang menurut saya ini bisa menciptakan demokrasi yang kita kehendaki sehingga memberikan loophole yang lebih lorong yang lebih terang bagi pembangunan kita. Pak Mahfud, komentarnya Pak Mahfud. Iya, memang itu yang kami pikirkan di MK. Ini demokrasi ini harus diberi jalan yang benar lah ya, agar tidak sesat. Makanya ketika sebenarnya Mas Sugeng pada masa sebelumnya juga sudah ada jalan yang benar itu, justru sekarang mau belok lagi rusak ya. Dulu kan memang anggota partai politik itu tidak boleh ke KPU dan ke Bawaslu kecuali sudah berhenti 5 tahun. Ini tiba-tiba lalu diputus, tidak ada 5 tahunnya, kapanpun pokoknya boleh asalkan pada saat mendaftar mengundurkan diri. Nah itu menurut kami di MK itu tidak fair ya, itu tidak fair karena pada faktanya nanti banyak orang yang karena kepentingan partai politik disuruh daftar tapi disuruh berhenti dulu kan gitu. Padahal kita inginnya nih bersih. Nah kita belajar dari masa lalu. Pada zaman Orde Baru dulu KPU itu kan LPU yang sama sekali tidak netral, tidak bisa digugat apapun hasil LPU itu harus diterima sebagai hasil pemilu. Nah sesudah itu reformasi membalik 180 derajat. Tidak boleh pemerintah tetapi harus KPU lah ya, Panitia Pemilihan Indonesia yang seluruhnya itu partai politik. Ternyata gagal kan. Di antara mereka tidak mampu mengesahkan hasil pemilu karena ada kepentingan-kepentingan mereka tidak terserap oleh hasil pemilu itu. Maka mereka ribut, tidak mampu menghasilkan keputusan, terpaksa presiden yang bikin Kepres 77 itu bahwa pemilu sah, yang sebenarnya itu tidak ada dasarnya kok bisa presiden bisa ngesahkan pemilu. Tapi pada waktu itu situasinya memang kacau, kalau tidak akan lebih buruk lagi. Nah baru sesudah itu kita bikin aturan KPU itu lembaga yang mandiri. Nah kalau di dalam sejarah perumusan Undang-Undang Dasar mandiri itu beda dengan merdeka memang. Kalau kekuasaan kehakiman itu merdeka, kalau KPU itu mandiri. Nah, mandiri itu pada waktu itu diartikan non-partisan, tidak boleh dipengaruhi oleh partai politik. Itu artinya di dalam perdebatan-perdebatan yang muncul ketika itu. Nah, oleh sebab itu ketika muncul undang-undang baru ini, lalu banyak yang menggugat seperti Mas Hadar, Mas Rai, dan Fajrul, dan banyak ya, 136 ya, 136 orang. Bukan 150, ada LSM-nya sekian, 20. Iya, itu kan banyak. Dan alasan-alasannya memang logis, sama dengan pandangan kami di MK. Oleh sebab itu kita nyatakan bahwa pasal itu ya dibatalkan. Artinya orang mau menjadi anggota KPU itu harus menunjukkan bukti dulu bahwa 5 tahun sudah tidak punya ikatan apapun dengan partai politik. Nah itu untuk KPU. Saya kira kita hanya kembali ke politik hukum yang sebelumnya, yang sebenarnya sudah bagus idenya. Bahwa di dalam pelaksanaannya agak kacau itu soal lain gitu, bukan lalu dimasukkan dari partai politik gitu. Saya kira soal proses seleksinya saja kan yang harus diperbaiki sekarang. Itu aja. Sementara itu ya dibuka. Ya. Pak Mas Hadar gini, ini mengapa saya kasih judul, ternyata kepentingan atau gerakan politik dari partai politik bisa dikalahkan oleh 136 yang orang-orang independen yang saya bilang 24 jam nggak berhenti ngomong. Ini Pak Mahfud ini kan orang-orang ini 24 jam nggak berhenti ngomong nih, Rera Putih ini ngomong aja. Tapi mereka ngomong, tapi ini untuk kepentingan kita. Radar coba ceritakan ini supaya publik ini begini. The moral of the story itu bahwa jangan dikit-dikit merusak, berkelahi. Ini ada MK,
ada gedung yang Anda bertarungnya itu di gedung situ gitu loh. Itu maksud saya. Jadi ada kultur, ada martabat. Anda lanjutkan, Dr. Ya, jadi memang kami mencoba semua pintu yang tersedia di mana publik bisa berpartisipasi di dalam pembuatan kebijakan, dalam hal ini undang-undang. Jadi bukannya kami diam pada saat di Dewan itu berdebat, menyusun atau ingin merubah aturan ini. Kami berikan banyak sekali masukan tentang berulang-ulang. Sampai akhirnya ya kelihatannya sudah tidak mungkin. Dan mereka pun juga udah capek, DPR ya, ingin mempertahankan. Enggak, dia yakini orang independen itu sudah keliru, sudah diberikan kesempatan 2 kali, kira-kira begitu kan? Sekarang kami pun punya hak sebetulnya, dan ini dibenturkan dengan hak azazi, hak semua orang, sejauh mereka sudah mengundurkan diri, kira-kira begitu. Nah, ya sudah, akhirnya waktu itu juga sampai ada pembicaraan, ya sampai ketemu saja di MK lah. Kami pun juga akhirnya begitu. Oke, enggak apa-apalah, ini memang ada lembaga yang memang disiapkan untuk bisa melakukan koreksi, memastikan sesuai atau tidaknya dengan konstitusi kita. Ya sudah, akhirnya kami bersabar, kami begitu diketok, ya, kami langsung mendaftarkan. Jadi memang kami yakini ya ada salurannya, dan memang MK kan didesain untuk itu, untuk memastikan apakah aturan-aturan itu salah satunya ya sesuai dengan konstitusi kita gitu. Nah, jadi kami memanfaatkan ini. Dan untuk mengajak teman-teman semua bergerak bersama itu tidak sulit amat. Karena memang semua memahami dengan mudah pentingnya bahwa penyelenggara pemilu itu haruslah memang orang yang tidak partisan. Haruslah orang yang mampu bekerja mandiri, yang bukan sebagai peserta pemilu. Kira-kira begitu. Nah, jadi banyaklah yang bergabung dalam waktu pendek gitu. Kira-kira gitu Mas Sugeng ya, yang kami yakini begitu, dan sudah memang tersedia mekanismenya, ya kita manfaatkan lah. Begitu. Rey, Anda lanjutkan Rey, ya begini Rey ya. Jadi penting saya sampaikan ini, tidak selamanya apa itu gabungan partai politik untuk satu isu bisa menang gitu. Ternyata oleh LSM pada bisa juga kalah karena LSM itu menyuarakan suara publik yang barangkali tanda petik sebenarnya dan diapresiasi oleh Mahkamah Konstitusi. Ini di kemudian hari dikembangkan lagi, Rey. Misalnya penyelidikan terbalik, apa itu? Pembuktian terbalik. Ini pembicaraan soal korupsi ini, itu gaduh. Saya tahu susah membuktikannya. Ya. Jadi kenapa tidak korupsi legal? Ya, kenapa tidak misalnya pembuktian terbalik ini masuk ke MK, kita mulai pelopori kembali. Saya yakin kalau ini yang terbaik. Ya. Kemudian masalah apa ini yang perkebunan itu Maisuji ini perkaranya Pak Mahfud. Nanti ini meskipun kita ngomong konstitusi, kan meskipun itu konsesi milik PT, tapi tanah air ini kan milik Republik Indonesia kan, dia punya PT, bukannya bagian negara itu milik dia, gitu loh. Kalau ini pergi ke MK, PT itu memiliki itu untuk waktu tertentu kan, 100-an. Dia dikasih misalnya 300.000 hektar. Nah, Anda ini ribut soal hak azazinya. Sambil itu, kalau saya bilang, kita pergi ke MK. Itu orang-orang ada berapa? Ratus orang gitu. 1.000, 2.000, 3.000. Kasih aja PT ini kita paksa. Kasih itu 2.000 hektar deh. Untuk apa namanya itu, plasma. Sambil soal perjuangan itu. Kalau enggak, cabut aja izinnya. Ya. Gitu loh. Ya. Tapi kita enggak bicara itu kan. Betul. Nah, partai memang bisa dikalahkan. Tapi saya ini ada yang ganjel ini saya. Ini nanti necessary evil-nya itu kita ke hulu lagi dikit. DPT. Ini DPT ininya udah bagus. DPT-nya nah ini yang gitu. Pelaksanaannya. Daftar apa itu? Ini nanti supaya itu jadi bagus. Ini coba kita larikan ke sana lagi. Jadi mumpung masih ada waktu ya. Rey, lanjutkan Rey. Saya mau komentari 2 hal, Mas Sugeng. Saya senang dengan tema ini, tema yang partai politik bisa dikalahkan, karena menurut saya memberi 2 implikasi. Pertama adalah peringatan kepada partai politik bahwa republik ini bukan hanya mereka yang ada, kira-kira begitu ya.
Nah, yang kedua juga memberi semangat kepada elemen civil society bahwa selalu ada cara untuk mengadvokasi kepentingan elemen civil society, elemen masyarakat lah. Kalau di partai sudah kalah, ya Anda masih punya ruang-ruang yang lain yang bisa dipermainkan. Nah, yang pertama itu menurut saya menariknya Mas Sugeng, dan saya sangat senang dengan tema ini, karena salah satu alasan saya pribadi misalnya ya, keberatan kalau KPU dan Bawaslu itu juga menyertakan partai politik ya masuk ke dalam. Karena menurut saya ini menjadi negara yang sepenuhnya dimiliki oleh partai. Hampir seluruhnya, Mas Sugeng. Jadi kalau kita inventarisir seluruh jabatan-jabatan publik, tidak ada tuh yang boleh disebut lowong dari partai politik. Di tengah di mana kepercayaan publik, amanah pemegang kekuasaan oleh partai politik sangat rendah. Dan etik mereka berpolitik juga sangat rendah. Tapi semua cabang-cabang kekuasaan yang memutuskan kepentingan publik ada di tangan mereka. Jadi bayangan saya, republik ini dikelola oleh partai politik yang tidak juga sadar tentang pentingnya amanah dikelola. Nah ini kan kedepannya agak berbahaya gitu. Nah pada tingkat itulah kita berpikir harus ada tetap ruang yang dinamakan dengan independen dalam pengertian semula itu, gitu Pak Mahfud, yaitu ada ruang di mana civil society yang tidak berpartai, katakan begitulah kira-kira, untuk memberi semacam kebijakan dalam pengelolaan negara ini. Nah, bayangan saya itu adalah di KPU yang sekarang ini gitu. Karena selain tentu saja karena alasan itu juga alasan-alasan yang sering sudah dikemukakan bahwa mana mungkin ada pada saat pertandingan yang sama wasit dan pemain adalah orang yang sama kan kira-kira begitu. Nah, dengan alasan itulah mengapa sejak dari awal kita mengatakan agak keras menolak keberadaan partai politik, tetapi memang kelihatan juga di partai politik ini ada, kalau saya sih lebih tepat disebut arogansi gitu ya. Karena pertama begini ya, kita harus runut ini. Di MK mereka merasa lolos nggak ada kritik yang luas gitu ya. Ke Mahkamah Agung mereka lolos nggak ada kritik yang luas gitu ya. Ke KPK mereka hampir lolos ya, tidak ada kritik yang luas. Jadi itu yang saya sebut tadi, Mas Sugeng ya. Hampir semua cabang-cabang kekuasaan kita sekarang dimasuki oleh mereka dan tidak ada kritik yang luas. Tapi pada saat yang bersamaan mereka sebagai orang yang memegang kekuasaan ini tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap amanah itu gitu. Nah dalam rangka itulah kita mengatakan kita cobalah gitu, diwakili oleh Mas Hadar dan kawan-kawan untuk menguji ya seberapa jauh dan dilakukan ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua poin saya soal Mahkamah Konstitusi, pertama kita mau mengatakan tidak ada di Republik ini persoalan yang nggak bisa diselesaikan secara beradab. Kalau kita gagal di DPR, seperti tadi Mas Hadar sudah menyebut, berkali-kali kita ke DPR ya, perang statement lah di media, kira-kira begitulah ya, tentang pola-pola pikiran ini. Dan terakhirnya memang ada kelihatan bahwa partai politik dengan pendapatnya akan tetap mengatakan penyelenggara pemilu itu boleh partai politik. Nah, kita akan tunggu itu di Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi juga ada juga saat itu persoalan 50-50 gitulah ya, Mas Hadar ya. Bisa diterima, bisa tidak gitu. Karena mohon maaf ya Pak Mahfud, mengingat background dari hakim-hakim konstitusi ini kan juga banyak partai politik gitu ya. Pasti bayangan kita kalau beliau-beliau ini memutuskan untuk mengatakan tidak boleh, itu berimplikasi langsung terhadap background dari hakim konstitusi. Iya. Faktanya sekarang memang diserang oleh DPR kan dengan mengatakan kami akan evaluasi itu soal independensi balas dendam gitu ya. Nah akhirnya diputus ini. Jadi pelajarannya yang paling penting adalah pertama, civil society itu tidak boleh menyerah, dan yang paling penting itu adalah selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan di bangsa ini melalui cara-cara yang beradab. Dan lebih penting dari itu adalah harus dibuat selalu ruang bagi setiap sipil masyarakat kita untuk tidak berputus asa mencari keadilan bagi dirinya gitu. Nah, kalau kita kalah di legislatif, kita bisa masuk ke konstitusi dan sebagainya gitu. Itu catatan saya. Oleh karena itu lagi-lagi saya mengatakan bahwa tema ini sangat pas. Kira-kira. Tapi ini bukan soal bangga-banggaan ya maksudnya. Bukan mau mengatakan bahwa elemen civil society itu ternyata hebat, bukan itu konteksnya. Nah yang kedua soal DPT itu, menurut saya itu yang kita juga kritik sampai sekarang kepada pembahasan rancangan undang-undang yang sekarang ini, Mas. Karena undang-undang yang sekarang ini, partai politik di DPR itu sibuk menurut saya mengatur diri mereka. Soal PT 4% threshold itu kan memang untuk kepentingan diri mereka sebenarnya, antara lolos dan tidak lolos ya, dapilnya dipersempit, kursinya diperkecil dan sebagainya.
Tapi soal bagaimana sanksi kepada penyelenggara pemilu, baik itu nanti KPU Bawaslu, yang betul-betul bermain dengan DPT. Itu nggak dibahas, dibicarakan sampai sekarang. Nah, kasusnya saya pikir ya mulai lagi itu menggejala di daerah-daerah. Gitu. Dan modus dari salah satu penyimpangan pilkada, dan saya pikir itu ditemui oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang-sidang mereka yang luar biasa banyak itu intensitasnya, adalah penggelapan data pemilih ini. Jadi ada yang didata dengan sengaja tidak didata, ada yang macam-macam lah modusnya. Intinya adalah DPT ini menjadi permainan gitu. Nah, sayangnya sekarang tidak ada kesan saya panitia kerja rancangan undang-undang pemilu yang baru itu membicarakan hal-hal yang menurut saya justru menyelamatkan suara publik ini. Nah, itu yang. Nah, oleh karena itu mungkin yang paling pokok adalah, karena ini kan lagi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu, yang harus ditekankan betul kepada calon-calon anggota KPU ini adalah orang-orang yang bisa lolos ya di dalam seleksi ini, yang mengerti kelemahan undang-undang ini, sehingga dia sebagai anggota KPU atau Bawaslu mampu menutupi kelemahan itu dengan kemampuan bacaannya terhadap kelemahan itu dan menyelesaikan solusinya gitu ya. Pak Mahfud, dilanjutkan Pak Mahfud, yang intinya memang ini rakyat yang mendengar pasti akan, oh begitu ya, nanti pasti begitu Pak Mahfud, karena intinya itu demokrasi itu istilahnya itu beradab. Nah, jadi kalau ada apa-apa ya siaran-siaran MK sekarang itu selalu saya ikuti, ada perubahan apa lagi, hampir tiap malam kan saya dapat itu. Jadi Pak Mahfud, memang sistem kepartean kita ini yang harus dikontrol. Kalau saya tadi hulunya itu DPT, udah ini DPT harus menjadi, dulu sinyalemen Anda 20 juta yang apa namanya questionable. Pak Mahfud, teruskan Pak Mahfud. Ya, memang di dalam pemeriksaan di MK itu ya, pertama dulu kan ada Kapolda Jawa Timur ya, ingat Pak siapa tuh, yang dia mendapat laporan tentang kecurangan DPT itu, lalu dia yakini bahwa ini ada kesengajaan dan tindak pidana. Tapi begitu dia nyatakan kepada publik ini akan diproses sebagai tindak pidana pemilu, lalu dia dicopot sebagai Kapolda kan. Kasus itu ditutup sampai sekarang gitu. Kapoldanya sudah kita tahu di mana. Iya, sekarang entah di mana dia dapat serangan habis, tetapi didukung oleh beberapa partai politik, tapi sekarang menghilang. Sebenarnya orang itu penting sekira untuk mengungkap, karena dia pada waktu itu sudah menetapkan tersangka. Betul. Sudah tersangka pelakunya itu, bahwa DPT itu betul kesengajaan. Tetapi juga di dalam hasil pemeriksaan di sidang-sidang MK tentang DPT itu memang ada persoalan juga yang IT-nya yang waktu itu belum siap. Misalnya kalau ada orang NIK-nya sama sampai 1.000 orang NIK-nya sama, tanggal lahirnya sama, itu sehingga menimbulkan kecurigaan padahal orangnya beda. Itu kenapa? Ternyata pada waktu itu setiap input yang masuk pada hari yang sama itu akan menjadi sama semua karena salah programnya itu. Nah, oleh sebab itu lalu pada waktu itu kita lalu membuat kebijakan, kita tidak mempersoalan DPT itu, tetapi setiap orang yang datang itu harus menunjukkan kartu pengenal. Kan lalu dihitung gitu. Nah, tetapi ini saya kira belum juga menjamin. Oleh sebab itu ke depan saya kira memang harus ada sistem administrasi yang lebih ketat tentang DPT itu. Saya mendengar Pak Gamawan Fauzi itu menjamin bahwa itu sudah dipakai secara benar pada pemilu 2014. Mudah-mudahan saja. Tetapi memang banyak sekali permainan di sini. Karena memang IT-nya bermasalah gitu, dan Mendagri sendiri secara resmi di sidang MK mengatakan, Pak jangan IT ini kami baru siap tahun 2012 gitu. Dia bilangnya pada waktu itu di sidang itu. Sehingga sekarang yang dihitung manual aja, jangan pakai yang begitu. Nah, kita kembali ke situ selama ini. Tetapi bagaimanapun tuh ada problem yang jelas, pemalsuan ya. Itu sudah jelas. Bahkan ada cara lagi yang agak gila itu di dalam kasus-kasus di MK itu. Misalnya Mas Sugeng mau calon, tidak memenuhi syarat kan, dia cari KTP, tahu enggak
dia tidak mengumpulkan KTP daerah, tapi membeli data ke nasabah bank. Kan ada KTP-nya tuh masing-masing. Itu dikumpulkan. Itu lalu ya dianggap dukungan. Bongkar kan oleh penggugatnya. Ini lah, kami kok tidak pernah menandatangani, kok kami tercantum di dukungan. Sesudah diselidiki ternyata kerjasama dengan bank. Nasabah di situ yang ada KTP diambil semua. Lalu dibuat daftar penduduk. Itu kan kecurangan juga. Dan itu dilakukan oleh KPU hanya untuk mengurangi saingannya. Karena kalau Mas Sugeng calon dengan cara ini, Mas Rai itu akan pecah suaranya dan Anda yang menang gitu. Itu permainan KPU itu. Anda kalau jadi KPU besok harus dijaga itu. Itu mereka. Kadangkala menghalangi orang, kadangkala memasukkan orang. Itu caranya KPU curang. Untuk mengalahkan orang. Iya. Gitu Good aja. Good point. Hadar, jadi ini menarik Pak Andre dengan disambung oleh Pak Mahfud itu, memang partai politik itu seyogianya tidak boleh lagi memberikan warna dari setiap sudut kehidupan kita gitu, sampai tempat tidur, sampai kamar tidur kita gitu, nggak boleh lagi gitu. Jadi saya kira itu betul itu, kalau sampai mau makan ditentukan oleh kehidupan partai politik dan seterusnya. Lama-lama kita akan nggak bisa apa-apa. Tapi ini nanti KPU yang akan datang itu memang harus diberi dorongan oleh Mahkamah Konstitusi seluruh modus operandi bagi yang membuat kesalahan itu. Anda lanjutkan sehingga keputusan MK yang masih hangat ini, Anda pasti menunggu pembalasan dari partai politik, belum pasti ada pembalasannya. Komentar Anda apa Anda? Saya kira mungkin yang perlu juga kita jelaskan, kita seharusnya memang tidak membenci atau tidak menyukai partai politik, karena partai politik itu juga penting di dalam sistem demokrasi. Nah, hanya saja yang harus kita pahami, ini ada pembagian tugas. Itu. Nah, jadi mereka itu adalah untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Tetapi jabatan yang sebagai penyelenggara, misalnya yang kita bicarakan sekarang, itu jelas bukan untuk mereka gitu. Kira-kira begitu. Dan juga banyak di tempat lain kan gitu. Dan sama sekali ini bukan didorong untuk ditolak apa yang mereka upayakan melalui undang-undang penyelenggara pemilu yang baru ini. Bukan karena ketidaksukaan kepada partai, tapi sebetulnya untuk menata pemilu kita supaya berjalan dengan demokratis. Kira-kira kan begitu intinya. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting bagaimana sekarang kita mengisinya gitu. Setelah ini dikoreksi, ya, ada putusan MK dan yang saya kira itu putusan yang sangat tepat. Oleh karenanya kami juga semua senang dan menghargai betul putusan ini. Nah, bagaimana mengisinya? Nah, mengisinya ya tentu harus dipastikan gitu. Karena tidak 100% juga orang-orang yang tidak pernah atau belum pernah berasal dari partai politik itu juga pasti akan betul-betul nanti bersih bekerjanya dan tidak bisa diutak-atik oleh partai politik. Atau contohnya tadi dia memodify, memanipulasi dukungan kartu penduduk dan sebagainya tadi kan. Nah, itu juga tidak 100%. Nah, oleh karena itu memang kuncinya setelah bagaimana kita mengisinya adalah orang-orang yang betul-betul netral, orang-orang terbaik dari non-partai politik atau dari partai politik tapi sudah 5 tahun lah paling tidak mundurnya, kan begitu aturannya jadinya. Nah, juga adalah bagaimana nanti pengawasannya gitu. Ada dua lah ya, satu pengawasan selama mereka bekerja, tetapi yang kedua juga bagaimana mereka bekerja. Jadi mereka harus bekerja transparan, mereka juga harus bekerja partisipatif begitu, membuka ruang-ruang partisipasi publik begitu, memberikan masukan, mengontrol dan sebagainya gitu. Jadi penyelenggara-penyelenggara pemilu ini akhirnya bisa bekerja sebagaimana harusnya sesuai dengan aturan yang ada gitu. Nah, kira-kira begitu kalau kami berpandangan. Untuk detailnya saya tentu agak kurang etis kalau ikutan bicara terlalu banyak karena sebagai calon kan di sini sekarang. Nah, kira-kira gitu, Mas. Boleh calon yang mengerti kan boleh. Iya, tentu. Tapi dilanjutkan begini, saya coba mewakili publik ya. Ini kan sebetulnya kita ini sedang menseleksi rekrutmen kepemimpinan di
di negara demokratis. Dari KPU memilih keabsahan, kejujuran dari para calon berikutnya. Tolong serahkan pada publik. Ini KPU itu sampai daerah kan. Jadi nanti yang mengesahkan itu calon sekolahnya betul, diplomanya betul, itu KPU daerah kan. Bagaimana Anda nanti panitia seleksi KPU itu bisa menseleksi orang yang punya integritas, yang mampu. Re, komentar Anda, Re. Pertama, ini juga sebetulnya ya keputusan partai politik untuk menetapkan partai boleh ikut tertarik dalam penyelenggara pemilu, semacam kritik terhadap civil society, terhadap kelompok-kelompok yang kita sebut dengan non-partisan ini. Ya, kalau kita ambil positifnya, artinya kan partai politik ini mau mengatakan, Anda sudah kita beri 2 kali kesempatan untuk bekerja sebagaimana yang sering ada kritik terhadap partai politik, kan kira-kira gitu. Tidak bekerja seperti orang-orang partai, tapi 2 kali itu memang mengandung cacat. Cacat pertama sebetulnya bukan karena teknis pelaksanaan pemilunya, tapi efeknya yaitu korupsi kan. Gitu. Cacat kedua memang teknisnya betul, ya kan? DPT yang bermasalah. Harus diingat Mas Sugeng, DPT Pilpres kita itu hampir ditolak oleh partai politik kan? DPT Pilpres. Jadi malam besok udah pemilihan, malamnya masih sibuk KPU dan partai politik bersih tegang itu soal DPT ini gitu lagi. Dan akibat atau karena putusan MK juga akhirnya itu jadi tenang. Jadi tenang. Lagi-lagi. Rencana penolakan itu menjadi tidak jadi. Gitu. Nah, jadi ini memang kritik terhadap civil society, kira-kira gitu, terhadap orang-orang yang katakanlah di luar partai politik ini, agar betul-betul juga menunjukkan kualitas individual dan integritas dirinya gitu. Jujur Mas Sugeng ya, salah satu kritik saya terhadap KPU yang sekarang ini adalah soal integritas ini menurut saya yang agak kurang sekarang ini gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Pada tingkat tertentu saya bisa memahaminya karena anggota penyelenggara pemilu ini, baik di KPU maupun Bawaslu begitu ya, punya interest yang cukup juga untuk terlibat nanti pasca pemilihan. Katakan misalnya pilkada, hampir dilihat gejalanya sekarang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu, sengketa, adalah pilkada di mana incumbent terlibat. Gitu. Jadi kalau incumbent-nya terlibat, pilkadanya masuk ke Mahkamah Konstitusi. Selalu asumsinya karena penyelenggara pemilu seolah-olah berpihak gitu. Nah, dalam rangka kenapa begitu mudah penyelenggara pemilu ini berpihak kepada para incumbent? Jawabannya karena hitung-hitungan politik, gitu, dan masa depan lah setiap orang di dalamnya. Kira-kira begitu menurut saya. Nah, oleh karena itu memang yang betul-betul harus ditekankan kepada tim sel yang sekarang melakukan verifikasi terhadap anggota KPU atau seleksi terhadap calon anggota penyelenggara pemilu ini adalah soal integritas ini. Tidak mudah disuap, tidak mudah diiming-imingi, kira-kira itu ya. Kecenderungan berpihak itu tidak ada. Dan yang paling penting menurut saya adalah kesadaran moral mereka untuk menjaga kualitas demokrasi ini, karena inilah salah satu yang amat sangat berharga diwariskan kepada anak cucu kita. Demokrasi ini gitu. Kalau demokrasi ini kita rusak itu artinya kita mengecaukan masa depan anak cucu kita gitu. Dan terus terang Mas Sugeng ya, saya sendiri agak sedih. Pelaksanaan pemilu 2009 dilengkapi dengan pelaksanaan pilkada-pilkada di ratusan daerah itu, baik di kabupaten kota, di kabupaten dan kota itu, membuat kita agak sedih dan ngeri. Karena sekarang kualitas demokrasi kita menurut saya sudah kualitas yang saya sebut kualitas teks buku gitu loh. Jadi yang penting sekarang itu dia baca undang-undangnya, melanggar nggak? Nggak, boleh. Kira-kira gitu. Ada nggak ketentuan yang melarang? Nggak, boleh. Maka muncullah yang nggak karu-karuan itu. Gitu, termasuk misalnya kan kita melihat ada 2 istri bersaing di satu daerah, yang gitu tuh nggak kan? Sampai sekarang. Ada di Kediri kan? Iya, ada di Kediri. Jadi kalau kita misalnya kritik, dia mengatakan undang-undang nggak melarang. Jadi demokrasi itu sekarang dipandang oleh para pelakunya gitu ya sebatas apa yang dibolehkan oleh undang-undang. Jadi nggak ada etik. Bahwa di satu daerah itu silsilah keluarganya berkuasa, semua juga boleh-boleh saja menurut saya. Padahal tentu saja secara etik demokratik itu, demokrasi dibutuhkan justru untuk membatasi itu. Dan tentu tidak perlu dibuat di undang-undang, karena kalau dibuat di undang-undang cenderung nanti akan diprotes orang seperti menghambat hak asasi. Karena itu kan datang dari diri sendiri sebagai ini. Ini yang saya sebutkan. Nah, oleh karena itu, selain kemampuan teknis, ya, integritas pribadi adalah betul-betul mencari sosok yang mencintai demokrasi ini karena dia berkeyakinan demokrasi inilah warisan yang salah satu paling berharga untuk
anak cucu kita di masa mendatang itu. Pak Mahfud, jadi ini memang beberapa waktu yang lalu ini kan masa rekrutmen regenerasi kepemimpinan ini kan menjadi masalah ya. Dari partai politik nampaknya sudah disebut tanda petik lah ya, gagal. Partai politik tidak merekrut kepemimpinan itu, ada nama kaderisasinya dan seterusnya, sehingga dia memahami konstitusi itu apa, membaca anggaran bisa, membaca neraca itu bisa, dan seterusnya. Nah, ini sekarang saya jadi mendengarkan Anda bertiga, ini menjadi hulunya hulu ini, DPT, KPU, Bawaslu, ini menjadi menggantikan rekrutmen. Ini menjadi kelembagaan negara yang akan sesungguhnya bertugas merekrut kepemimpinan nasional, kurang lebih begitu ya Pak Mahfud ya. Pak Mahfud, bagaimana Anda, ini constraint waktu, kadang-kadang kita itu seneng udah mepet baru bikin gitu ya, udah mepet baru bikin. Pak Mahfud, bisa nggak ini, tentu bukan tempat dia, ini di DPR tentu pemilihan dan lain-lain itu. Pak Mahfud, Anda harus menjelaskan pada umum, ini memang mata kita masyarakat harus fokus sekarang kepada KPU dan Bawaslu ini. Pak Mahfud, komentar Anda Pak Mahfud. Iya, kalau untuk ini saya kira waktu masih cukup kalau sekarang ya, kalau dikerjakan menurut schedule yang sudah ditetapkan itu. Karena yang pusat ini kan April akan sudah selesai, yang KPU pusat dan Bawaslu ya akan sudah selesai di tingkat pansel, sehingga mungkin akhir tahun ini tanggal 9 April dilantik Pak. Ya makanya kan sudah selesai. Sehingga ini masih ada waktu Mas Sugeng. Cuma ya itu tadi sebenarnya kalau berdasar data-data di perkara-perkara di MK ya, kecurangan-kecurangan itu kan banyak di KPU di tingkat-tingkat kabupaten. Saya kira permainan jual beli suara, Pak, permainan jual beli suara antar partai, antar calon itu melibatkan KPU kabupaten, karena kemudian bermain dengan TPS dengan macam-macam di situ. Kalau saya misalnya dari sebuah partai itu mendapat suara 100, Mas Rai dapat 100, dua-duanya tidak dapat. Ini lalu main dengan KPU, suara saya dijual ke dia, jadi dia yang menang itu kalah. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah itu yang harus menjadi perhatian. Karena ternyata mutu KPU, mutu dan integritas terutama KPU di tingkat daerah juga banyak yang bermasalah. Seperti orang cari kerjaan aja, bukan orang mau memperjuangkan sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, tapi cari kerjaan. Oleh sebab itu jual beli menjadi biasa. Kemudian bahkan konon di sebuah daerah di Jawa Timur itu KPUD-nya yang nawar-nawarkan, nih Anda ndak jadi, mau ndak nih bayar sini ke saya sekian, ke partai itu sekian, jadi datang. Ya, saya dengar juga di daerah saya di Sampang, di Madura juga begitu. Ada orang dia jadi beli aja partai-partai kecil yang kalah, himpun suaranya, dihibahkan, kasih uang, jadi dia. Yang sebenarnya jadi menjadi kalah. Memangnya aturannya boleh menghibahkan suara? Oh, tidak boleh, tapi kan diam-diam. Kan lalu KPU-nya membuat berita acara bahwa masuk milih itu. Iya kan? Tidak boleh. Kerjasama berbagai pihak. Iya, itu karena berbagai pihak. Dan itu yang banyak Mas Sugeng. Sehingga kalau mau dikatakan sekarang ini kursi haram di DPR dan DPRD itu masih banyak, tapi haram secara politik, bukan haram secara hukum. Karena kalau secara hukum sudah selesai. Begitu MK menyatakan ini selesai, waktunya sudah lewat, ya sudah hukum selesai. Tapi secara politik haram itu banyak sekali. Banyak sekali. Akibat jual beli itu. Akibat jual beli. Dan itu KPU lah yang main. KPU daerah. Kalau di dalam data di MK itu KPU daerah, kabupaten itu, wah gila. Mereka yang dagang itu. Saya pikir memang Pak Mahfud dan Mas Sugeng ya, tren pelanggaran pemilunya ke depan ini bukan lagi publik. Jadi bukan lagi peserta beli suara rakyat gitu. Itu udah mulai ditinggalkan pola ini. Pertama, makin kelihatan tidak ada jaminan memang kalau saya beli suara si A, si B, si itu dia milih saya gitu. Sekarang ini orang terima duit tapi belum tentu mau milih orang gitu. Jadi berpindah ini ke penyelenggara. Gitu. Iya, berpindah. Lebih singkat, lebih terjaga, lebih pasti dan mungkin lebih murah.
Ya, kalau dia bayar segitu banyak orang belum ada jaminan, lebih baik saya limpahkan ke 2-3 orang dengan harga yang sama, tapi udah pasti ke saya. Ada ininya. Bagus sekali. Nah, oleh karena itu memang tantangan terberat dari penyelenggara pemilu ini ya soal integritas ini salah satunya, karena boleh dibilang 2014 ini semua, menurut saya sih kandidat-kandidat ini sudah sangat mengerti kuasai itu penyelenggara pemilu, kuasai orang di TPS, kuasai orang di PPK, nanti di KPU daerah macam-macam. Makanya timbul gagasan parpol boleh masuk itu. Parpol boleh masuk. Tapi kan kemudian sudah kita peroleh putusan MK ini. Nah, sekarang bagaimana mengisinya? Dan memang betul bahwa di aturan di undang-undang yang sekarang ini betul-betul sepenuhnya pembentukan itu dari atas ke bawah. Jadi kalau kita tidak berhasil menciptakan KPU yang betul-betul orang berintegritas, punya kapasitas dan seterusnya ini, juga Bawaslu-nya, maka itu akan berantakan terus ke bawah. Maka pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya bukan ke depan. Pak Mahfud tadi sudah mengatakan banyak sekali, dan itu sudah terjadi sebetulnya model kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat daerah. Nah, jadi sekali lagi pembentukan di tingkat atas ini sangat krusial untuk bisa kita menciptakan di tingkat bawah ini, karena mereka yang akan memilih nanti di dalam undang-undang ini. Nah, tapi ada poin lain yang menurut saya tidak sepenuhnya juga bahwa kita mengandalkan habis-habisan pada penyelenggara ini. Yang saya mau katakan, oke, kita bisa milih dengan hebatnya, bagusnya penyelenggara kita bentuk sekarang. Tetapi kalau terulang lagi seperti yang lalu, di mana undang-undangnya itu kelarnya begitu mepet. Ini berpotensi itu juga loh. Karena sekarang kan sedang dibahas nih. Dan ini isu-isu yang penting-penting yang asik diperdebatkan itu nggak selesai-selesai juga. Jadi ini bisa mengancam juga dari segi aturan. Walaupun lembaganya sudah disiapkan, lembaga penyelenggara dengan baik. Kemudian yang kedua, saya ingin kembali ke DPT. Memang ini salah satu isu yang sangat penting. Nah, DPT ini di dalam perkembangannya ini terus ingin dikaitkan dengan data kependudukan yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Mahfud sendiri bahwa pemerintah akan siap untuk menuju 2014. Tetapi kalau melihat berita-berita perkembangan mereka menyiapkan apa yang terjadi sekarang itu kok saya tidak yakin, saya ragu begitu. Tetapi juga prakteknya dimanapun, kebanyakan di dunia ini, karakter yang dibutuhkan pemilih untuk daftar pemilih dengan data penduduk itu berbeda sebetulnya. Jadi kalau kita tidak yakin betul punya data penduduk yang baik untuk kita kemudian rapihkan menyiapkan menjadi data pemilih, itu sebaiknya jangan kita gabungkan gitu. Nah, ini arahnya tetap ingin digabungkan bahwa penyelenggara pemilu itu harus menunggu data potensi pemilih yang disiapkan pemerintah. Sementara yang disiapkan pemerintah ini sudah kelihatan selama ini tidak siap. Akhirnya penyelenggara pemilu itu kewalahan, budgetnya sedikit, waktunya mepet, ya tidak mungkin dia bisa rapihkan. Nah, sekarang ini masih polanya sama, terus kita diminta untuk menggunakan gitu satu-satunya sumber. Nah, seharusnya data kependudukan yang nanti diolah menjadi potensi pemilih disiapkan oleh pemerintah itu bukan satu-satunya sumber untuk menjadi data pemilih. Seharusnya ada sumber lain yang dikembangkan oleh KPU sendiri, dan KPU lah yang sepenuhnya mengelola, mempertanggungjawabkan itu. Nah, mestinya pendekatannya seperti itu. Nah, kelihatannya di dalam undang-undang kita tidak ke arah sana gitu. Nah, ini yang buat kami mengamati rasanya ini mengkhawatirkan. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya kalau kita bisa dikalahkan lagi. Iya, bisa dikalahkan lagi. Sama Mahfud, ini bagus. Saya mau nyebut itu. Jadi ternyata sinyalemen saya ini akhirnya partai juga bisa dikalahkan. Tidak mengatakan kita tidak butuh partai. Artinya gerak-gerik partai yang agak sedikit tanda petik arogan, terlalu oligarki bisa dikalahkan kalau reason daripada masyarakat sipil itu bagus. Ternyata sebentar lagi politik uang juga bisa dikalahkan. Iya kan? Mudah-mudahan. Lalu kita daftar saja. Jual beli suara juga harus bisa kita kalahkan, gitu loh. Sehingga termasuk mungkin kita mengalahkan birokrasi dalam kasus elektronik
apa itu kartu penduduk, kartu segala macam itu. IKTP. Saya akan berniat, toh Pak Gamawan juga melihat ini talk show saya. Saya akan undang beliau nanti. Saya akan challenge cara mengalahkan itu, Pak. Tanda petik ya, mengalahkan itu kan bukan mau ngasorake kalau orang dia bilang, bukan, tapi ini kan ngurus negara. Pak Mahfud, hal-hal lain untuk kebaikan kita, misalnya ini parliamentary threshold. Coba Pak Mahfud kita diberi ini kan waktunya masih ada ya, ini gaduh juga ini parliamentary threshold. Ya begini, kalau bagi MK, sebelum saya masuk ke substansi, kewenangan MK soal parliamentary threshold itu maupun presidential threshold itu MK menyatakan begini dalam putusannya, itu adalah open legal policy, pilihan hukum terbuka. Artinya DPR boleh mengatur berapa saja, ya. Hal-hal tentang jumlah seperti jumlah anggota DPR, besarnya threshold dan sebagainya itu bukan wewenang MK, itu sepenuhnya DPR. Apapun ditetapkan oleh DPR harus dianggap benar. Nah, oleh sebab itu terkait dengan threshold yang sekarang sedang dibahas antara 2,5 sampai 5 itu, entah apa keputusannya nanti, MK tentu tidak bisa membatalkan itu, dan itu sudah ada putusan MK bahwa itu terserah. Nah, untuk itu maka termasuk yang sekarang ini sedang menjadi pikiran banyak orang, yang juga sering diperjuangkan oleh Mas Hadar dan oleh yang sekarang disuarakan oleh PKS, tentang kemungkinan presidential threshold itu disamakan dengan parliamentary threshold. Karena apa? Karena kalau partai politik itu sudah masuk threshold di parlemen, berarti dia punya hak untuk membawa aspirasi rakyat. Nah, kalau sekarang dikurangi lagi kan berarti mereka alternatif. Nah, kalau itu menjadi pilihan politik, ya, itu MK tidak bisa membatalkan. Karena soal threshold itu menjadi urusannya DPR. Artinya kalau DPR mengatakan sama, iya. Parliamentary threshold dipakai untuk juga kategori atau presidential threshold. Itu MK nggak bisa. MK nggak bisa, dan MK sudah menyatakan itu silakan, itu open legal policy. Oleh sebab itu perjuangannya sekarang di tingkat politik itu. Gitu. Walaupun ada satu sisi lain, bukan yang untuk threshold pencalonan presiden ya, tetapi untuk threshold yang PT masuk parlemen misalnya. Apakah memang demikian Pak Mahfud misalnya? Karena semakin tinggi PT ya dipasang, di-set oleh DPR kita, itu ada konsekuensi suara yang hilang. Hangus, ya betul. Nah, kalau kita lihat kondisi sosial politik di Indonesia, itu semakin tinggi akan tinggi suara yang hangus. Kira-kira begitu ya, karena memang kita keragaman kekuatan sosial politiknya. Nah, apakah betul? Karena kami berpandangan kalau terlalu besar yang hilang, dan saya kira itu berarti mengabaikan pilihan masyarakat. Dan masyarakat itu kan harus dilindungi haknya di dalam konstitusi kita. Kira-kira gitu Pak Mahfud. Jadi menurut saya kalau dia sepenuhnya diberikan pada DPR sementara membawa konsekuensi hilangnya suara, dan saya kira kalau terlalu besar itu bertentangan dengan konstitusi. Pandangan kami demikian Pak. Ya, sampai sekarang MK di dalam putusan resminya mengatakan begitu, itu open legal policy urusan. Tetapi kalau ternyata nanti misalnya itu keluar lalu ada gugatan yang dalil-dalilnya masuk akal, menemukan salah satu pasal di dalam konstitusi, pasal baru, bukan pasal yang lama dijadikan dasar lagi, itu tidak bisa karena sudah dijadikan. Sekarang ini bukan bertentangan dengan pasal 28, tapi misalnya bertentangan dengan pasal berapa. Nah, itu bisa dianggap soal baru dan dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Cuma sampai saat ini itulah putusan MK. Itu soal besar kecil itu MK kan tidak boleh menentukan ini berapa. Itu sepenuhnya pembentuk undang. Artinya DPR yang dianggap sudah mewakili rakyat bersama pemerintah gitu untuk menuangkan itu di dalam legislatif. Komentar Anda ya. Jadi tadi Pak Mahfud ini kalau lagu itu killing softly gitu ya, soft, tapi itu memiliki daya pembunuh yang dia tidak ngomong bunuh gitu, tapi ada kesempatan lo bunuh gitu loh. Kan enak tuh ngomong begitu ya. Nah, bisa nggak dicarikan ini
parliamentary threshold dipakai untuk presidential threshold. Kalau alasan saya adalah begini, kalau presidential threshold itu dia yang memutuskan, dia memang DPR, dia itu memang mau melindungi calonnya. Itu jadi nanti hanya empat orang, 3 orang gitu. Tidak baik untuk regenerasi juga. Betul, gitu loh. Komentar Ibu. Ya, itu kan yang kita suarakan sejak dari dahulu, Mas Sugeng. Artinya begini, inti dari pemilu itu kan sebenarnya cuma 2. Pertama adalah ada unsur penghakiman dan penghargaan kepada setiap insan politik gitu ya. Yang sukses dihormati, yang gagal ya kita ganti dulu, beri kesempatan pada yang lain. Nah, tujuan yang lain dari pemilu itu adalah memberi kesempatan kepada setiap warga negara secara sama di Republik ini untuk memilih dan dipilih. Nah, kita membatasi hak dipilih setiap warga negara dengan persyaratan yang aneh-aneh. Dari yang ya katakanlah yang threshold lah, nanti mulai lagi tuh tentang ininya, tentang itunya, macam-macam dan sebagainya. Termasuk sekarang kita yang mulai merevisi juga soal kesehatan ya kan, yang memungkinkan orang-orang tertentu sudah nggak bisa masuk dalam kesempatan itu. Bagi saya, Mas Sugeng, saya ini agak liberal soal pencalonan presiden. Biarkan publik kita kan orang-orang bodoh. Mereka juga mengerti siapa yang baik bagi mereka. Nah, sekarang yang terjadi adalah yang baik menurut partai yang dipaksakan kepada publik untuk dipilih. Sehingga kemudian nggak pernah sinkron kan. Jadi siapapun presidennya akan selalu lebih takut kepada partai politik ketimbang janji-janjinya kepada publik ya. Seperti yang sekarang, koalisi bagaimanapun kacaunya di dalam itu, berantem satu sama yang lain, tetap harus dipertahankan. Meskipun karena mempertahankan koalisi itu, hak-hak publik diabaikan. Itu yang kita alami sekarang ini kira-kira. Nah, itu yang mengakibatkan mengapa tidak ada hubungan selalu dengan publik, karena calon ini memang bukan calon publik, kira-kira begitu. Calon yang dipaksakan oleh partai politik, dipilih oleh publik, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu solusinya, selain tentu memperdebatkan threshold ini ya, tinggi atau tidak, boleh atau tidak, adalah memaksa tanda kutip ya, partai politik itu mengadakan semacam pemilihan umum bebas di lingkungan mereka, bertarung di lingkungan mereka untuk kemudian dipilih oleh mereka, yang itu yang akan dicalonkan secara fair kepada publik. Ada seleksi itu gitu loh. Yang dulu kita kenal dengan istilah konvensi dilakukan oleh Partai Golkar, yang sekarang ditutup lagi oleh mereka, kira-kira gitu. Itu salah satu solusinya. Maka pilihan dorongan publik, siapapun yang mau bertarung di situ ya bertarung ide, dia dipilih dan sebagainya, itu yang ditentukan melalui mukernas atau apalah namanya yang akan dicalonkan oleh partai politik. Masih ada 1 menit Pak Mahfud, closing statement Pak Mahfud. Ya, saya berharap ini putusan MK ini tidak sia-sia lah ya, bisa memberi energi yang lebih kuat lagi untuk perbaikan pemilu ke depan, terutama menyangkut soal kecurangan-kecurangan, karena ini kan sebenarnya kita berpikir tentang KPU di pusat lah, padahal yang selama ini banyak itu kerusakan tuh di daerah-daerah, di desa-desa itu. Nah, itu jangkauan ke situ supaya tidak dilupakan gitu. Kalau pusat saya kira gampang, kontrol publik lebih mudah, ada MK yang bisa menyelesaikan. Tapi sampai ke desa-desa tadi, KPUD yang di pelosok di luar Jawa itu kan itu yang selama ini merusak. Alright. Jadi Bapak sekalian, waktu juga yang membatasi. Tapi saya yakin ini dengan dinamika politik yang tiap hari berubah ya, apalagi nanti mendekati 2013 tentu akan banyak perubahan-perubahan lagi. Tapi pembicaraan kita hari ini membuktikan bahwa tidak usah terlalu galau. Jadi partai politik, kita memenangkan partai politik. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ada kalah, dari partai politik masih bisa dikalahkan, dan ada tempat di mana kita bisa mengalahkan itu. Jadi ini ada harapan-harapan. Moga-moga yang memimpin dan yang dipimpin bisa mengambil manfaat daripada diskusi malam ini, dan moga-moga bangsa dan negara kita dengan lebih teratur kita mengatur demokrasi, sistem politik, sistem kepartean, kita akan menemukan martabat di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.